Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Dilihat dari pengertian, jenis-jenisnya, dan tata cara penggunaannya. Nah, dilihat dari pengertian, ragam bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan atau topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Dalam dalam keragaman bahasa tidak bertindak sebagai atribut permanen penutur. Dalam ahli bahasa yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis bahasa dan dapat mengadaptasi variasi yang digunakan untuk situasi dan tujuan bahasa. Dalam variasi bahasa berbeda dengan dialek, yakni varian bahasa yang bervariasi tergantung pada area berbicara atau kelompok pengguna. Sedangkan literatur bahasa dengan suatu istilah keanekaragaman bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara seragam sebagaimana ditafsirkan oleh KBBI. Kedua istilah tersebut adalah sinonim. Sinonim istilah dalam keanekaragaman linguistik yang sering dibedakan dari keanekaragaman linguistik yang merupakan bentuk bahasa yang dibedakan tanpa memfokuskan secara khusus terhadap karakter variasi. Nah, terdapat beberapa jenis dalam ragam ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam bahasa ini, dalam keanekaragaman terdiri dari bahasa daerah atau dialek, bahasa pendidikan, dan bahasa yang non formal dan formal. Jadi saya akan menjelaskan dari bahasa daerah dulu. Nah, pada bahasa daerah, ya pastinya yang digunakan oleh bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang Jawa pastinya berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang Sumatera. Itulah yang disebut dengan dialek. Pastinya logat pastinya terbawa dan akan mempengaruhi bahasa. Sedangkan bahasa formal dan non formal, bahasa formal biasanya kita jumpai pada acara-acara upacara inisiasi, seminar, dan pertemuan. Sedangkan bahasa non formal biasanya kita jumpai pada kehidupan sehari-hari seperti berbicara kepada keluarga, berbicara kepada teman, berbicara kepada sahabat. Nah, dan yang terakhir yaitu bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan adalah bahasa yang telah digunakan oleh orang-orang pendidikan. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang pendidikan pastinya berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Dapat dilihat dari penuturan kata seperti kata kata mengunci, mencuci, televisi, video. Pastinya berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Pastinya cara penuturannya seperti nyuci, video, ngunci, dan TV. Selanjutnya itu ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Tawaran bahasa dengan berdasarkan media yang dapat digunakan dibagi menjadi dua area, yaitu ragam bahasa secara lisan dan ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Jadi saya akan menjelaskan dari ragam bahasa secara lisan terlebih dahulu. Bahasa tersebut dalam bahasa yang diucapkan secara lisan atau lisan bahasa standar sering digunakan dalam banyak bahasa ini. Nah, berbicara dengan bervariasi tergantung pada lingkungan. Seperti seorang pembicara yang berada dalam keadaan formal, ia sangat berbeda dari percakapan yang dilakukan dalam situasi santai atau informal. Variasi dalam bahasa lisan yang dilemparkan dengan bentuk tertulis tidak dapat digambarkan sebagai variasi dari bahasa tertulis, akan tetapi tetap dengan berbagai bahasa lisan yang dilemparkan dalam bentuk-bentuk tertulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu, dan situasi. Kebutuhan akan intonasi dengan bahasa tubuh dan berbicara yang digunakan. Gerakan terhadap tubuh serta ekspresi wajah dan intonasi yang digunakan dengan pengiriman sangat membantu. Ini berlangsung dengan sangat cepat dan gesit, membutuhkan beberapa teman untuk berbicara atau tidak sendiri. Percakapan sering terjadi ketika tidak ada alat yang digunakan. Kesalahan bicara bisa dikenali dan diperbaiki. Dan selanjutnya itu ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Terdiri dari ragam bahasa Indonesia baru dan ragam bahasa Indonesia lama.
penggunaan dengan pada ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan dengan berbagai bahasa Indonesia baru dimulai sejak Sumpah Pemuda atau perkenalkan pada 28 Oktober 1928 hingga saat ini dengan melalui perkembangan dan pertumbuhan bahasa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan terhadap kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan pada ragam bahasa Indonesia lama, variasi bahasa Indonesia telah digunakan sejak zaman kerajaan Sriwijaya hingga masa muda. Karakteristik bahasa Indonesia kuno masih dipengaruhi dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini yakni akhirnya dengan menjadi bahasa Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sederhana. Alasannya yaitu bahasa Melayu sederhana, tidak mengenali level terhadap bahasa dan ketulusan dan suku-suku daerah lainnya. Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai ke dalam budaya tersebut. Ya, yang kita akan memasuki yang paling terakhir, yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, terdiri dari ragam bahasa sastra dan ragam bahasa baku. Ragam bahasa sastra keragaman ini memprioritaskan elemen keindahan artistik dan gaya ekspresi simbolik dengan menggabungkan elemen intrinsik dan ekstrinsik, misalnya novel, romansa, dan lian dan sebagainya. Sedangkan ragam bahasa baku, variasi bahasa standar merupakan adanya dalam suatu variasi yang dilembagakan dan diakui dengan sebagian besar komunitas pengguna tersebut. Ya, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan bagi penontonnya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.